Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nasihat terindah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jazadil mudghah idza salahat salahal jazadu kullu wa idza fasadal jazadu kullu ala wahyal qalbu. Pahamkah? Di dalam tubuh kalian ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka akhlaknya akan baik. Kalau daging itu busuk, maka semua perilakunya akan busuk. Dan segumpal daging itu adalah hati. Ternyata Ibnu Qayyim Al-Jauzi membagi 3 macam hati. Yang pertama qalbun salim. Hati yang selamat. Hatinya orang yang mudah memaafkan. Hati yang dekat dengan Allah. Hati yang gemar berzikir. Yang kedua qalbun marid. Inilah yang disebut STMJ. Salat terus, maksiat jalan. Yang ketiga qalbun mayit. Hati yang mati. Karena jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Memaafkan orang butuh kekuatan hati. Betul? Inilah yang disebut tazkiyatun nufus. Atau laundry your heart. Cuci hatimu. Hati mesti dicuci. Dengan cara apa? 4 obat cara mencuci hati. Kuasai 4 hal, maka hatimu akan selamat. Siapa yang mampu menguasai 4 ini, maka hatinya akan selamat. Yang pertama, mampu menguasai godaan syaitan. Surat An-Nur 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Jangan pernah mengikuti langkah-langkah setan. Karena yang merusak hati kita, musuh utama adalah setan. Musuh kita. Yang kedua, kuasai hawa nafsu. Manusia disertai hawa nafsu. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Syahwat itu banyak, apalagi syahwat yang laki-laki, perempuan. Mengulangi Ustadz Maulana tadi, kalau ngerebut suami orang kembaliin. Karena ini jelas namanya waling mi, wanita maling suami. Jelas waling mi ini. Kembaliin. Nah yang ketiga, kuasai lisan. Lisan ini petaka terbesar dalam hidup. Oleh karena siapa yang biasa menguasai lisan, insya Allah bahagia. Ada 2 lubang yang membahagiakan jamaah. Ada 2 lubang yang membahayakan. Lubang apa? Famun wa farjun. Lubang mulut dan lubang kemaluan. Maka jaga sebaik-baiknya. Dan yang keempat adalah kuasai amarah. La takhdab walakal jannah. Siapa yang pandai menahan emosi dan tidak mudah marah, maka akan masuk surga. Nah berikutnya adalah doa dan amalan. Yang insya Allah membuat hati kita tenang dan mudah memaafkan. Insya Allah akan disampaikan oleh Habib Novel. Silakan. Jazakumullah khairan. Ya nasihat yang luar biasa. Para hadirin yang di sini, ibu-ibu semuanya. Saya mau nanya, boleh Bu? Boleh. Boleh ya? Pernah nggak disakitin? Pernah nggak dicaci maki, dicemooh? Pernah. Biasanya ibu-ibu langsung ngebales atau diem? Oh nangis. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau kita lihat baginda Muhammad SAW, Rasulullah dicaci, dimaki, dihina, rencana pembunuhan yang terencana. Ya semua itu dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dilemparin batu, dilemparin kotoran, dilemparin duri. Semua itu dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi coba lihat. Ketika Rasulullah SAW kembali ke Mekah, awal hijrah ke Madinah, kembali ke Mekah dengan kekuatan yang luar biasa. Semua yang di Mekah akhirnya tunduk pada Nabi Muhammad SAW. Semua yang tadinya membenci, memusuhi, perencana pembunuhan, semuanya tunduk pada Nabi Muhammad SAW. Apa sikap Rasulullah SAW? Apa Rasul kemudian mengambil seorang sahabat yang perkasa, kemudian satu demi satu orang yang pernah membencinya, memusuhinya, kemudian dihajar, dibantai? Enggak. Bukan itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Tapi beliau mengatakan, idhabu fa'antum tulaqa. Silahkan kalian pergi pulang ke rumah masing-masing. Kalian bebas, kalian merdeka. Tidak ada urusan dengan saya lagi. Betul-betul tidak. Rasul membalas, memaafkan semuanya.
Nah ini suatu yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ada seorang sahabat yang di luar masjid, sementara sahabat lagi kumpul di masjid. Nah yang dalam masjid ini lagi duduk, Rasul bersabda SAW, sebentar lagi akan masuk seseorang penghuni surga. Seringkali kita salah terjemahan, calon penghuni surga salah. Kalau untuk sahabat Nabi bukan calon, tapi rojulun min ahlil jannah. Seorang penghuni surga. Memang udah di surga, tapi jasadnya masih di muka bumi. Maka sahabat yang ada dalam masjid itu pun merasa sedih. Kenapa sedih? Kok saya ada dalam masjid? Kalau saya di luar berarti saya punya kesempatan jadi orang tersebut. Ternyata yang masuk bukan sahabat yang hebat-hebat, bukan sahabat yang ahli sholat malam, bukan sahabat yang ahli sedekah, yang masuk sahabat yang gak dikenal, sahabat biasa. 3 hari berturut-turut sahabat itu yang masuk. Maka penasaran, karena 3 hari berturut-turut Nabi Muhammad SAW bersabda akan masuk ke tempat ini, masjid ini, rojulun min ahlil jannah, seorang penghuni surga. Disidikin akhirnya oleh seorang sahabat. Amalnya apa? Ternyata gak punya amal apa-apa selain sholat wajib. Kalau pagi bisnis, pergi ke pasar. Akhirnya 3 hari ditanya, kamu punya amalan apa? Saya nggak punya amalan apa-apa. Nah saat dia akan pergi, sahabat juga akan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba dia berbalik dan kembali. Sahabatku, temanku, mungkin ini amalan saya. Mungkin ini. Apa itu? Saya tidak pernah tidur dengan menyimpan rasa benci dan dendam kepada seorang muslim pun. Dan saya tidak pernah bangun kecuali hati saya telah memaafkan semua orang. Nah ini amalan yang mudah. Sebetulnya mudah karena nggak butuh bangun malam, nggak butuh sodakoh. Butuhnya apa? Sedekah hati. Sedekah hati. Suatu malam ada seorang sahabat yang berdoa, Allahumma ini tasodaktu ya Allah. Aku bersedekah. Apa yang aku sedekahkan? Bi'irdi alaman nahlu minal muslimin. Apapun kehormatanku yang dicaci, dimaki, dihina, direndahkan oleh seorang muslim, aku ikhlaskan, aku sedekahkan. Besok paginya Rasul nanya, siapa yang semalam berdoa dengan doa tersebut? Saya ya Rasulullah, Allah menerima sedekahmu. Nah ini amalan yang mudah. Bu, bisa nggak nanti malam praktek? Ya, jadi kalau ada yang ambil suami ibu, ikhlaskan. Maafkan. Karena dia bukan pencuri bu, tapi apa? Berhak memiliki suami ibu juga. Tuh berat kan tuh ya. Nah itu berat kalau yang seperti itu, maka saya ambil contoh yang demikian. Menjadilah orang mulia dengan cara memaafkan. Dan ketika orang memaafkan, mereka akan mendapatkan begitu banyak kemuliaan bagi orang yang bisa memaafkan. Orang yang memaafkan orang, maka hatinya menjadi tenang. Dan bisa belajar bagaimana bisa memilih-milih teman karena pernah disakiti. Dan bisa dicintai oleh Allah dengan cara memaafkan sesama. Dan ingat, siapa yang mendapat pengampunan adalah orang yang mampu memaafkan orang. Dan menjadi kualitas manusia. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita sehari-hari ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.